Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Sucining Tias dengan NPM 2408260055. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai blok embriologi dan genetik. Nah, apa itu embriologi? Embriologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari perkembangan embrio dari tahap awal hingga kelahiran. Proses ini dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada embriogenesis, yaitu tahap awal perkembangan embrio yang berlangsung selama minggu ke-1 hingga minggu ke-3. Tahapan ini mencakup beberapa tahapan lagi. Yang pertama itu ada zigot. Zigot adalah sel tunggal hasil pembuahan antara sel telur, ovum, dan sperma. Yang kedua, fase pembelahan, yaitu zigot mulai membelah secara mitosis menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya, hingga membentuk kumpulan sel kecil. Yang ketiga ada morula. Setelah beberapa pembelahan, zigot membentuk struktur berbentuk bola padat yang disebut morula. Yang keempat, blastula. Morula berkembang menjadi blastula di mana terbentuk rongga di tengah. Yang kelima, gastrula. Pada tahap ini, blastula berubah menjadi gastrula menjadi proses gastrulasi. Sel-sel mulai berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal utama. Yang pertama, ektodrem, yaitu membentuk kulit, sistem saraf, dan organ sensorik. Yang kedua, mesodrem, yaitu membentuk otot, tulang, dan sistem kardiovaskular. Yang ketiga, endodrem, yaitu membentuk saluran pencernaan dan organ dalam. Selanjutnya yaitu yang keenam, tahap neurulasi, yaitu proses pembentukan sistem saraf dimulai. Tabung saraf atau neural tubi terbentuk, yang nantinya berkembang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu tahap organogenesis, yaitu tahap di mana organ-organ mulai terbentuk, berlangsung dari minggu ke-4 hingga minggu ke-8. Pada tahap ini, 3 lapisan germinal yang terbentuk pada gastrulasi berkembang menjadi berbagai sistem organ tubuh. Yang pertama ada sistem saraf, dimulai dengan pembentukan tabung saraf yang menjadi otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem kardiovaskular, jantung mulai berdetak dan memompa darah. Yang ketiga, sistem pernapasan, saluran pernapasan mulai terbentuk. Yang keempat, sistem pencernaan, saluran pencernaan dan organ seperti hati serta pankreas berkembang. Yang kelima, sistem urogenital, ginjal, kandung kemih, dan organ reproduksi mulai terbentuk. Yang keenam, sistem muskuloskeletal, yaitu tulang, otot, dan jaringan pendukung berkembang. Tahap ini sangatlah penting karena menentukan fungsi dasar tubuh manusia. Yang ketiga, perkembangan fetal, yaitu tahap ini dimulai dari minggu ke-9 hingga kelahiran. Embrio kini disebut sebagai janin dan fokus utamanya adalah pertumbuhan dan pematangan organ. Tahapan ini dibagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu diferensiasi organ dan pembentukan struktur dasar tubuh terjadi. Ini adalah periode kritis karena organ-organ mulai berkembang dan tubuh janin mulai terbentuk. Trimester kedua yaitu pertumbuhan janin berlangsung sangatlah cepat. Organ-organ sudah terbentuk, mulai matang, dan menjalankan fungsi sederhana. Trimester ketiga yaitu sistem saraf dan paru-paru janin matang untuk mempersiapkan kelahiran. Janin juga menambahkan berat badan dengan cepat. Yang keempat, meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada gamet, sel telur, dan sperma. Proses ini menghasilkan sel dengan setengah jumlah kromosom yang penting untuk reproduksi. Meiosis dibagi menjadi 2 tahapan besar. Yang pertama, meiosis 1. Di meiosis 1 ini ada beberapa tahap pembelahannya juga. Yang pertama, profase 1, yaitu kromosom homolog berpasangan dan terjadi pertukaran materi genetik. Yang kedua, metafase 1. Pasangan kromosom homolog berjajar di tengah sel. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog dipisahkan ke kutub berlawanan. Yang keempat, telofase 1. Sel membelah menjadi 2 sel anak. Selanjutnya itu meiosis 2. Di sini juga ada beberapa pembelahan lagi. Yang pertama ada profase 2,
yaitu kromosom di dua sel anak mulai memadat kembali. Kedua, metafase 2, kromosom berjajar di tengah sel. Ketiga, anafase 2, kromatit saudara dipisahkan ke kutub berlawanan. Keempat, telofase 2, hasil akhir adalah 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom. Selanjutnya yang kelima itu ada jaringan epitel dan jaringan ikat. Selama perkembangan embriologi, jaringan-jaringan penting mulai terbentuk. Yang pertama itu ada jaringan epitel, yaitu jaringan ini melapisi permukaan tubuh, baik bagian luar seperti kulit maupun bagian dalam seperti saluran pencernaan. Jaringan epitel ini juga membentuk kelenjar seperti kelenjar keringat dan hormon. Yang kedua ada jaringan ikat, yaitu jaringan ini berfungsi sebagai penyokong dan penghubung antara organ. Contohnya jaringan ikat seperti tulang, darah, dan jaringan lemak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.